Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas B. Dosen pengampu Bapak Joni Tresmanto, SOS MM. Saya akan mempresentasikan UTS aplikasi komputer. Latar belakang aplikasi komputer. Perkembangan komputer saat ini sangat pesat. Sebelum mengenal komputer seperti saat ini, 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil, orang menemukan alat yang disebut abacus dan dianggap sebagai awal mula komputer. Salah satu manfaat komputer adalah dalam bisnis dan perbankan, bidang pendidikan, industri dan manufaktur, teknik dan ilmu pengetahuan, penerbangan dan kemiliteran. Misalnya dalam bidang pendidikan di mana dengan pemanfaatan multimedia komputer, proses pembelajaran lebih bermakna karena mampu menampilkan teks, warna, suara, video, gerak, gambar, serta mampu menampilkan kepintaran yang dapat menjadikan proses interaktif. Pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk Xenis. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS, Apple, Macintosh, SCO Unix, OS2, dan Microsoft Windows. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah membantu kita dalam mengolah kata. Jadi seperti pengertian di atas, Microsoft Word memang dikhususkan untuk pengolahan kata. Microsoft Word berperan sebagai alat bantu user atau pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan terkait kata, teks, dokumen, surat menyurat, dan lainnya. Berikut ini cara pengoperasian Microsoft Word dasar. 1. Cara membuka Microsoft Word bagian cara ke-1. Klik icon Windows, lalu klik All Program fungsinya agar dapat menampilkan seluruh program yang ada di komputer. Geser ke bawah, biasanya Word ada di bagian paling bawah. Lalu klik Word, setelah itu Microsoft Word akan terbuka. Cara kedua, klik kanan icon Windows, lalu klik Search, lalu ketikkan Microsoft Word atau Word. Setelah itu Word akan terbuka. Cara ketiga, hidupkan komputer. Klik 2 kali Microsoft Word yang terdapat di halaman depan komputer atau laptop. Setelah itu Microsoft Word akan terbuka. 2. Cara membuat dokumen baru. Buka Microsoft Word, klik File, lalu klik New. Setelah itu klik Blank Dokumen. Dokumen baru siap digunakan. 3. Cara menyimpan dokumen cara ke-1. Setelah data selesai diketik, klik File, klik Save, lalu tentukan folder atau tempat penyimpanan file. Pada file name, ketikkan nama file yang diinginkan, contohnya tugas 1. Lalu, tentukan format penyimpanannya seperti Word dokumen menyimpan dokumen standar 2007 dengan extension file doc. Word 97 2003 dokumen menyimpan dokumen yang sesuai dengan versi sebelumnya dengan extension doc. PDF menyimpan dengan format PDF file biasanya digunakan bila ingin diupload di internet supaya tidak dapat diubah. Lalu klik Save. Cara kedua, setelah data selesai diketik pada bagian keyboard, klik CTRL+, lalu tentukan folder atau tempat penyimpanan file. Pada file name, ketikkan nama file name yang diinginkan, contohnya tugas 1. Lalu tentukan format penyimpanannya seperti Word dokumen menyimpan dokumen standar 2007 dengan extension file doc. Word 97 2003 dokumen menyimpan dokumen yang sesuai dengan sebelumnya dengan extension doc. PDF penyimpan dengan format PDF file biasanya digunakan bila ingin diupload di internet supaya tidak dapat diubah, lalu klik Save. Yang keempat, cara membuka file dengan yang sudah ada atau tersimpan. Klik folder tempat kalian menyimpan file, lalu klik 2 kali file yang ingin dibuka. Maka setelah itu file akan dibuka Microsoft Word.
5. Cara menutup dokumen. Setelah file sudah di-save, klik tombol X di ujung bagian kanan atas, maka dokumen akan tertutup. Selanjutnya, pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantor mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. Kegunaan atau fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. 1. Sarana mempermudah sebuah presentasi. 2. Membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. 3. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. 4. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Selanjutnya, 1. Memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda sanggup memilih di ribbon hidangan atau toolbar. New slide, klik anak panah ke bawah, kemudian klik slide yang Anda ingin buat. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint dimulai dari sini. Biasanya, pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint sudah tersedia satu slide judul, maka kita eksklusif edit tanpa menciptakan slide baru. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang bertulis Click to add title. Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bab bawahnya dengan klik to add subtitle. Kemudian sehabis itu Anda sanggup memulai menciptakan slide konten yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi new slide, menyerupai title dan content to content, content with caption, dan sebagai yang Anda perlukan. Selanjutnya, menambah objek ke dalam slide. Seperti pada software Microsoft lainnya, Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar, grafik, shape, sejenis caranya. Pilih slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian Anda. Kemudian, klik pada objek yang ingin Anda masukkan, menyerupai contoh ingin menambahkan objek gambar, berarti klik pada gambar. Kemudian cari di repertoire komputer Anda gambar yang akan Anda masukkan, kemudian klik open. Selain gambar, Anda juga sanggup memasukkan objek lain menyerupai video, table, clip art, dan lain sebagainya. Sebenarnya cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara mengoperasikan PowerPoint tergantung dari kreativitas kita. 2. Memilih tema. Langkah selanjutnya, untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema atau yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik pada salah satu slide, kemudian klik tab hidangkan desain, dan kemudian pilih salah satu tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampil slide Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai ini. Sampai di sini langkah-langkah atau step demi step cara mengoperasikan PowerPoint sebenarnya tidak sulit, hanya terkadang Anda yang grace saja menggunakan sedikit kebingungan. Alasannya ialah terasa tersaing. 3. Menerapkan animasi pada teks dan slide. Setelah kita menentukan tema, semoga lebih menarik. Kini kita akan menambahkan animasi pada teks dan slide dalam presentasi supaya lebih meyakinkan. Caranya, klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab menu animation, kemudian pilih animasi yang ingin Anda berikan pada teks tersebut. Anda sanggup melihat eksklusif sehabis Anda menentukan dengan cara klik salah satu jenis animasi tersebut. Anda akan melihat tanda berupa kotak kecil berisi angka yang ada pada sudut sebelah kiri atas garisan pena yang menunjukkan terdapat animasi yang sudah diaplikasikan pada teks tersebut. Anda sanggup menambahkan animasi pada sebuah teks dan juga gambar dengan model yang berbeda-beda sesuai dengan impian Anda memakai cara yang sama menyerupai di atas. Selanjutnya, menentukan animasi untuk slide atau yang disebutkan dengan transisi. Caranya sama menyerupai saat Anda menambahkan animasi pada teks. Klik
pada slide yang akan disetting transisinya, kemudian klik pada tab hidangkan transition, kemudian pilih salah satu sesuai dengan impian Anda, dan Anda juga eksklusif sanggup melihat jadinya real time. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.